Oke cuy, kali ini gue akan merekomendasikan anime yang berceritakan tentang waktu, time traveler, dan sejenisnya. Welcome to Anime. Yang pertama, Steins Gate. Anime ini bercerita tentang MC kita yang bernama Okabe Rintaro. Ia ditemani oleh Mayuri dan Idaru. Mereka berada di Future Gadget Lab yang ditujukan untuk membuat penemuan masa depan. Di sana Okabe yang sering mengigau menyebut dirinya sebagai ilmuwan gila. Mayuri gadis cantik walaupun sedikit pendiam dan juga polos, dan Daru sebagai otaku yang ahli dalam komputer. Mereka sering bereksperimen dalam membuat beberapa hal, namun hidup mereka berubah ketika berhasil membuat sebuah alat yang mereka sebut dengan Paul Microwave. Benda itu merupakan manipulasi cara handphone dan microwave. Tambah lagi, mereka mendapatkan teman sekaligus merupakan seorang ilmuwan ahli. Ternyata penemuan mereka tersebut bisa mengirim pesan teks singkat ke masa lalu. Awal-awal mereka tidak menyadari bahwa penggunaan benda tersebut dapat membuat perubahan waktu dan sejarah. Akibat dari penemuan tersebut, mereka kini harus menanggung akibatnya karena satu persatu takdir telah berubah akibat ulah mereka. Dan ditambah lagi, gerak-gerik mereka akan selalu diamati oleh sebuah organisasi rahasia yang bernama CERN. Dan bagaimanakah anggota Future Gadget Lab menyelesaikan masalah besar yang timbul akibat dari penemuan mereka tersebut. Yang kedua, Boku Dake ga Inaimachi. Anime ini bercerita tentang MC kita cuy, yang bernama Satoru Fujinuma. Ia adalah seorang mangaka yang karirnya tidak terlalu sukses, jadi ia sekarang menjadi pekerja paruh waktu sebagai pengantar pizza. Ia dapat melakukan pengulangan atau looping beberapa saat setelah terjadi sesuatu hal yang buruk yang ada di sekitarnya. Berawal saat ibunya mengunjungi dirinya, keesokan harinya ibunya pun terbunuh di rumah, dan naasnya Satoru malah dituduh menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Satoru yang syok atas kejadian tersebut pun terlooping, berbeda seperti biasanya yang hanya mengundurkan waktu beberapa saat. Sekarang ia kembali saat ia masih kelas 5 SD dulu, tepat sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan berantai di sekolahnya. Dan bagaimanakah cara Satoru menyelamatkan ibunya dan temannya di masa lalu? Yang ketiga, Summertime Render. Anime ini bercerita tentang MC kita cuy, yang bernama Shinpei Ajiro. Ia datang menghadiri pemakaman teman masa kecilnya yang bernama Ushio. Shinpei menyimpulkan ternyata ada kejanggalan yang terjadi pada kematian Ushio. Ada kaitannya dengan sebuah cerita rakyat lama yang mengisahkan sebuah wabah bayangan atau bisa disebut shadow yang menyerupai wujud asli orang tersebut dan akan membunuh orang yang ditiru oleh shadow itu. Dan disinilah MC kita untuk memecahkan misteri kematian si Ushio, teman masa kecilnya. Mampukah Shinpei memecahkan misteri tersebut? Shinpei, arigatou, daiji ni suru wa. Yang keempat, Oda Nobunaga no Yobo. Anime ini bercerita tentang Yoshiharu. Ia mendapati dirinya tiba-tiba saja berada di tengah medan perang atau era Sengoku. Ia diselamatkan oleh Hideyoshi, sang pahlawan legendaris. Hideyoshi pun berpesan kepada Yoshiharu untuk melanjutkan impiannya, dan Yoshiharu pun harus menerima impian tersebut dari Hideyoshi. Dapat disimpulkan saat ini Yoshiharu berpindah ke masa lalu dan berada di zaman Sengoku. Dalam sejarah yang tertulis adalah laki-laki bernama Oda Nobunaga, tapi yang ia temui adalah seorang gadis bernama Oda Nobunaga. Bukan itu saja, panglima dan kaisar perang sejarah sebagaimana merupakan gadis-gadis yang cantik. Yoshiharu pun menjadi saharunya Nobunaga atau monyet dan bertugas untuk menjadi pelayan yang berada di sisinya. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Yoshiharu dapat kembali ke masa depan atau ia harus menggunakan kemampuannya tersebut untuk membantu dalam menguasai Jepang? Yang kelima, Hirozoku Sekai no
Ashitakara. Anime ini berlatar belakang di kota Nagasaki, tepatnya beberapa tahun di masa depan. Walaupun di zaman modern seperti ini masih tersisa beberapa orang yang memiliki kemampuan sihir, walaupun sedikit. Bercerita tentang seorang gadis yang bernama Hitomi Tsukishiro yang memiliki darah dari keturunan seorang penyihir. Walaupun masih muda, kini Hiromi perlahan mulai kehilangan kepekaan dirinya akan warna sihir. Hal tersebut membuat neneknya, yaitu Kohaku, seorang penyihir yang hebat, merasa cemas. Sang nenek mengiring Hitomi kembali di masa lalu menggunakan alat sihir yang diisi tenaganya berpuluh tahun silam, tepatnya pada tahun 2018, dan bertukar tempat dengannya, dan disinilah cerita dimulai. Yang keenam, Kono Yono Hatede Koi wo Utau Shoujo. Alamak cuy, panjang bener judulnya. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Takuya Arima. Baru-baru ini ia kehilangan ayahnya yang dinyatakan meninggal pada liburan musim panas karena hilang saat melakukan penelitian yang berada di sebuah tempat konstruksi. Tapi suatu hari saat ia pulang dari sekolah, ia mendapatkan paket misterius yang ternyata berisi sebuah artefak kuno. Dan keesokan harinya ia kembali mendapatkan paket misterius yang berisi buku dan sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya. Di surat tersebut tertulis pesan yang menyebutkan tentang dunia paralel dan perjalanan dalam melintasi ruang dan waktu. Mungkin saja ayahnya Takuya masih hidup dan berada di dunia yang berbeda. Dan dari sinilah Takuya mulai menelusuri tentang teka-teki yang selama ini ayahnya tinggalkan. Nomor 7, Vivy Fluffy Aesong. Anime ini berlatar di sebuah taman hiburan yang bernama Neverland. Taman ini diciptakan sebagai mimpi sains serta membentuk sebuah tempat hiburan Artificial Intelligence atau AI. Di taman ini ada sebuah AI yang bernama Vivy. Vivy merupakan AI pertama yang menyerupai manusia. Vivy mempunyai tugas untuk menghibur para penonton dengan nyanyiannya. Suatu hari muncul sebuah AI bernama Matsumoto. Ia berasal dari masa depan atau tepatnya 100 tahun kemudian. Matsumoto memiliki tujuan dengan datang ke masa lalu. Ia meminta kepada Vivy untuk membantunya dalam mencegah perang antara AI dan manusia karena 100 tahun ke depan terjadinya perang antara AI dan manusia. Hal itu membuat AI dapat mengancam manusia. Apakah Matsumoto dan Vivy dapat mencegah perang terjadi? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Bila ingin rekomendasi anime atau yang lainnya, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.